Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Muda Belia. Di video kali ini kita akan membahas tentang wasiat Nabi Khidir kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Kesultanan Aceh di Istana Kertaraja yang tersurat dalam Nakal Syekh. Namun seperti biasa, sebelum kalian menonton ini, silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah ini. Karena dengan kalian subscribe, kalian dah mensupport channel ini dalam upload video-video yang berkonten kreatif. 1. Bahwa kurang lebih tahun 1260 Hijriah, Aceh akan ditimpa bala bencana. 2. Bahwa dalam tahun 1320 Hijriah, negeri Aceh akan dikalahkan oleh kerajaan Ba, yaitu Belanda yang datang dari pihak barat. Ketiga, bahwa beberapa lama kemudian lebih kurang 40 musim kerajaan Ba berada di Aceh, mereka dikalahkan oleh kerajaan Jim, yaitu Jepang yang datang dari pihak matahari terbit. Keempat, bahwa kurang lebih 4 musim kerajaan Jim menguasai negeri Aceh, tiba-tiba ia keluar dalam sekejap mata karena dikalahkan oleh praja, adapun simbol ajam, praja beruang, praja singa, adapun sekutu dan barang sebagainya. Kelima, setelah kerajaan Jim keluar, maka negeri Aceh dan negeri di bawah angin lainnya atas usaha negeri itu akan berdiri satu kerajaan yang menaklukkan Aceh dan negeri di bawah angin lainnya. Negeri tersebut diawali dengan huruf alif, yaitu yang diyakini Indonesia, dan akhiran Jim. 6. Kerajaan itu akan berdiri sampai kuat, dan akan tetapi negeri huru-hara, banyak pertumpahan darah, banyak rakyat yang mudarat, sehingga kehidupan sangat susah, pedagang mahal, pakaian mahal dan makanan mahal. Yang pandai akan tutup mulut, dan yang besar banyak yang berdusta. Semua rakyat berpaling pada muka pembesar itu. Perampasan terjadi di setiap simpang yang tidak bersenjata, dan banyak orang pada masa itu sangat suka kepada kuning dan merah, dengan menaati yang tidak mengaku Allah dan bermusuhan dengan agama yang sudah ada di atas bumi ini. Ketujuh, bahwa umat Islam pada waktu itu banyak yang tersesat dikarenakan kurang ilmu, kurang amal, lemah iman dan banyak dosa dan lain sebagainya. Karena itu banyak umat yang meninggalkan mazhab yang 4 sehingga mereka membuat mazhab yang kelima, dan itulah tanda-tanda huru-hara. 8. Manusia pada waktu itu banyak membuang adat istiadat sendiri dan mengambil adat istiadat orang lain. Pada masa itulah telah banyak meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW dan mengkafirkan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada waktu itu pula orang-orang negeri banyak mengikuti huruf yang 6, yaitu Fa, Qaf, Jim, Mim, Nun dan Sin. Fa yang diartikan fasik, Kaf kufur, Jim jahil, Mim murtad, Nun nifak dan Sin sesat. Mereka mengaku tiadanya Allah. Kesembilan, bahwa nanti akan datang pada suatu masa rakyat akan bangkit dengan amarahnya yang seperti api yang menyala-nyala, bermaksud untuk membela negeri dan hendak melepaskan diri dari kuning dan merah. Dan barang sekalian akan tetapi kelakuannya macam ragam, dan akhirnya dia memindahkan kuning dan merah, itulah yang menang, yakni orang-orang yang tidak suka kepada perbuatan dan pekerjaan yang salah, serta berdiri agama menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kuat dan bermazhab yang 4, yang mana negeri pada waktu itu adil makmur seperti dahulu kala, yakni akan menang orang-orang yang beriman. Yang terakhir, pada tahun 1440 Hijriah, negeri Aceh akan dikuasai oleh kerajaan yang ajam yang dipimpin oleh pemimpin yang timbul dari rakyat yang berdarah adil. Manusia pada waktu itu kuat agamanya dan imannya, serta bidang ibadah dan pengajian di daerah sangat ramai dari orang yang menuntut ilmu. Tapi manusia pada waktu itu banyak yang takut, baik orang biasa maupun tungku-tungku daerah ataupun tungku-tungku kampung. Mereka sangat takut kepada penyakit yang tidak dapat diperiksa dengan alat medis, yakni penyakit sihir ataupun ilmu hitam. Karena banyak pula manusia pada kala itu, mereka menuntut dan mengamalkan ilmu-ilmu sihir adapun ilmu hitam. Kala itu masa datangnya pemimpin yang adil yang menjalankan adat dan hukum, sampai negeri aman, adil dan makmur, serta berdiri Aceh seperti dahulu kala, yaitu akan berdiri Kesultanan Aceh Darussalam. Sumber kitab Mandiatul Badiah yang dikutip oleh Anu Jempa 23 Januari 2017. Itulah sedikit tayangan tentang wasiat Nabi Khidir kepada Syekh Kuala. Semoga yang ke-10 ini terjadi di tahun 2019 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.